Dikisahkan pada 50 tahun yang lalu di sebuah kota terdapat saudara kembar manusia super yang bernama Samaritan dan juga Nemesis. Mereka sangatlah kuat dan kebal terhadap senjata. Suatu malam ketika mereka sedang tertidur bersama orang tua mereka, beberapa orang dari sekitar mengepung rumah mereka dan kemudian membakarnya. Orang tua mereka dibakar hidup-hidup, namun si kembar berhasil melarikan diri. Sang kakak yang bernama Samaritan kemudian membayar kesalahan mereka dengan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kota. Namun sang adik yang bernama Nemesis yang didorong oleh keinginan untuk balas dendam akhirnya membantai semua orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Dia ingin menguasai seluruh dunia, tetapi Samaritan berusaha untuk mengendalikan saudaranya yaitu Nemesis. Nemesis kemudian menempa palu yang kuat. Palu ini adalah benda satu-satunya yang dapat memindahkan alam Nemesis dan juga Samaritan. Suatu hari Nemesis memicu ledakan di pembangkit listrik dan menyerang banyak orang yang tidak bersalah untuk menangkap Samaritan dalam perangkapnya. Tak lama kemudian Samaritan pun datang untuk membantu orang-orang dan saudara kembar ini pun mulai memberutal. Akan tetapi di tengah-tengah pergelutan mereka, pembangkit listrik itu pun meledak dan ledakan itu sangatlah besar dan menewaskan mereka berdua. Samaritan and Nemesis died in the blast. Di masa sekarang, seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun bernama Sam tinggal di sebuah apartemen kecil bersama ibunya yang bernama Tiffany. Tiffany sendiri adalah seorang pekerja dengan bayaran rendah. Dia kemudian memerintahkan Sam untuk membuang sampah dan pergi bekerja. Sam adalah penggemar berat Samaritan. Dia melukis banyak poster Samaritan dan percaya bahwa Samaritan masih hidup. What happened to the $5 I lent you cleaning just to earn that 5? Ketika dia keluar rumah, dia menyadari bahwa hari ini sedang turun hujan dan di tempat sampah dia menemukan simbol Nemesis, lalu dia pun menutupi simbol Nemesis dengan simbol Samaritan menggunakan cat semprot. Dia adalah Joe Smith, yaitu seorang tetangga tua di apartemen sebelah. Dia turun untuk membuang sampah dan Sam pun bersembunyi di balik tempat sampah, di mana Joe membuang sampahnya lalu mengambil kipas angin mini dari tempat sampah dan pulang ke rumahnya. Joe adalah seorang pria lajang yang tinggal sebatang kara. Dia bekerja di divisi pembersihan sampah. Selain itu, dia juga sering memperbaiki perangkat yang dibuang oleh orang-orang. Lalu setelah berfungsi lagi, dia pun menjualnya di tempat pegadaian. Keesokan harinya, Sam pulang dari sekolah. Pemilik rumah mengunci apartemennya karena ibunya belum membayar uang sewa. Karena tidak bisa masuk, akhirnya ia pun berjalan-jalan di taman. Di sisi lain, Joe sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya sambil membawa radio tua. Sam kemudian bertanya mengapa ia membawa radio rusak. Joe kemudian memperhatikan jam tangan Sam, lalu ia pun bertanya mengapa jam tangannya rusak dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian, teman Sam bernama Jess datang dan mengajaknya untuk bergabung dengannya jika ingin mendapatkan uang. Sam tanpa pikir panjang bergabung dengannya dan mereka pun mendatangi sebuah rumah tua untuk mencuri beberapa gulungan tembaga dan menjualnya seharga $40. Di sisi lain, seorang gangster bernama Kirus dan pacarnya bernama Seal. Mereka terlihat mendatangi sebuah tempat. Kirus mengagumi Nemesis dan memiliki geng pencuri dan perampok di bawah kendalinya. Samsul, salah satu penjahat, meminta Jess untuk membantunya merampok salah satu toko di dekat pantai. Awalnya Jess menolak untuk menyetujuinya, namun Sam setuju untuk ikut bersamanya dan singkatnya mereka kemudian menyuruh Sam untuk mengalihkan perhatian si pemilik toko, di mana Sam kemudian menyiramkan saus tomat ke dahinya dan berpura-pura terluka. Si Samsul dan teman-temannya kemudian segera mencuri beberapa kotak dan melarikan diri, sementara pemiliknya terganggu oleh Sam. Mereka pergi ke tempat barang bekas dan membuka kotak-kotak yang tadi dicuri, di mana mereka sangat terkejut karena hanya ada keripik di dalam kotak itu karena mereka telah salah mencuri kotak. Samsul kemudian menyalahkan Sam karena mengambil kotak yang salah untuk menyelamatkan diri dari Kirus. Sam kemudian mengklaim bahwa dia mengikuti semua instruksi mereka dengan tepat. Si Samsul yang marah kemudian mendorong Sam, di mana Kirus telah tiba di sana kemudian menanyakan umur Sam. Dia mengatakan umurnya 13 tahun dan Kirus mengaguminya sehingga dia memberikan uang $200 dan menghukum Samsul.
Di sini, Sil kemudian mengatakan kepada Sam bahwa Kirus menyukainya. For what you'll do for me in the future. Setelah semua itu, Sam kemudian pergi ke apartemennya, di mana Tiffany meminta pemilik si apartemen untuk mengizinkannya pindah dan menyatakan bahwa akan membayar semua uang sewa dalam 5 hari. Sam kemudian memberikan uang yang tadi kepada ibunya untuk membayar uang sewa, dan akhirnya si pemilik pun membukakan pintu apartemen. As soon as I get enough money, I'm gonna quit this job. Tiffany kemudian bertanya tentang bagaimana Sam bisa mendapatkan uang tersebut. Di sini, Sam kemudian berbohong kepada ibunya, di mana dia mengatakan bahwa dia ngebadut. I'm gonna leave the city. You won't ever have to deal with that creep face. Spike in evictions and foreclosures. Keesokan harinya, Sam sedang dalam perjalanan ke sekolah. Namun, tiba-tiba Samsul CS melihatnya dan karena dendam, kemudian mereka pun mengejarnya. Sam berlari secepat mungkin, namun pada akhirnya si Samsul berhasil mengejarnya. Ia kemudian mulai memukuli Sam, tetapi untungnya semua itu terlihat oleh Joe, dan kemudian dia pun mengusir Samsul CS. Samsul sempat memukul perut Joe sampai ia terluka sendiri, dan karena tidak puas, Samsul pun kemudian menikamnya dengan pisau, tetapi Joe menghancurkan pisau itu dengan tangan kosong. Joe kemudian meninggalkan TKP tanpa mengatakan apapun. Sam yang melihat semua itu percaya bahwa dia adalah orang Samaritan setelah melihat pisau yang bingkeng. Setelah kembali ke apartemennya, Sam kemudian mengamati apartemen Joe menggunakan teropong. Dia kemudian melihat bekas luka bakar di punggungnya dan semakin yakin bahwa Joe adalah orang Samaritan. Di sisi lain, Kirus, Sil, dan anggota kelompoknya kemudian menyamar menjadi polisi dan pergi ke tempat barang bukti di kantor polisi, di mana ketika penjaga meminta tanda pengenal, Kirus pun langsung. Dan ya, Kirus CS berhasil membuka berangkas dan di sana dia menemukan helm Nemesis dan Samaritan serta palu milik Nemesis. Dia kemudian menggunakan hammer untuk menghancurkan pintu baja dan merasakan betapa kuatnya kekuatan palu tersebut. Di sisi lain, Sam kemudian mengikuti Joe dan memperhatikan semua apa yang dilakukannya. Joe yang sadar akan hal itu pun meminta Sam untuk berhenti mengamatinya. Tetapi Sam yang masih penasaran pun masuk ke rumah Joe melalui jendela dan menemukan sebuah berkas yang berisikan foto-foto korban milik Samaritan. Dan di sini Sam sang ngenahna membawa buku tersebut pulang ke rumahnya. Ketika Joe pulang ke rumahnya, dia menemukan buku itu hilang. Dan dia tahu kalau itu adalah kelakuan si Sam. Dia pun langsung pergi ke rumah Sam. Dia kemudian memberitahu Tiffany tentang kelakuan si Sam. Dan Tiffany pun meminta Sam untuk mengembalikan buku tersebut, sehingga Sam mengembalikannya. Dan ibunya meminta maaf atas semua kejadian itu. You can blame me. It's just... Your kid took something valuable. Wait. Keesokan harinya, Sam kemudian bertemu dengan Joe dan dia kemudian menanyakan apakah Joe orang Samaritan. Joe kemudian menyatakan bahwa dia hanyalah seorang penggemar yang baik sambil terus berjalan dan tiba-tiba... Dan ya, di sini Joe ditabrak oleh Samsul CS yang membuat beberapa tulang di tubuhnya patah dan terlihat sudah pindah alam. Sam yang melihat hal tersebut pun menangis sambil mendekatinya, tetapi ajaibnya seketika itu Joe membuka matanya dan tubuhnya sembuh lalu terbangun. Sam yang melihat hal itu pun mengatakan bahwa dia semakin yakin kalau Joe adalah orang Samaritan. Joe kemudian kembali ke rumahnya dan mandi air dingin sebelum makan es krim. No way! This is the best day. Sam kemudian bertanya-tanya mengapa dia memakan es krim saat ini. Joe mengklaim bahwa ketika dia terluka, tubuhnya memompa darah dan kepanasan, dan jika tidak didinginkan maka jantungnya akan meledak. Sam kemudian bertanya apakah ini penyebab kematian Nemesis, tetapi Joe di sini meminta agar dia berhenti membicarakan tentang Nemesis. We're delusional because that's what you are. Di sisi lain, Kirus CS menggunakan palu curian tadi untuk menciptakan kehancuran di sekitaran kota. Dia mengatakan pada dirinya sendiri sebagai Nemesis yang baru dan mengumpulkan beberapa warga untuk mendukungnya. Put the power back in the hand.